Jadi prinsip berbagi Jadi itu suami adalah istri ini cocok ya? iya. Sama-sama senang berbagi ya? Betul. Jadi prinsip berbagi itu Bang tidak pernah menghitung jumlah yang dibagikan, tidak pernah menghitung kepada siapa dibagikan, tidak menghitung apa yang akan kita peroleh setelah kita bagikan. Ya kan? Yang penting kita bagi aja. Jadi kalau kita bagi itu kita tidak pernah ingat kita nanti dulu saya pernah kasih kamu ini loh. Ya. Berbagi atau berbaik hati itu bukan cuman kepada orang luar, kepada orang tua juga penting. Kenapa kepada orang tua penting? Karena kita harus balas budi. Oke, kita lanjut Bang Jaya. Ini saya lihat penting kita wariskan gitu. Karena Abang ini terkenal sangat dermawan, sering buat kegiatan sosial, ngurus orang yang nggak muda, orang-orang kaya di Villa Citra itu ya. Abang ketua paguyuban warga Villa Citra ya. Udah lebih dari RT kayaknya. Boleh cerita kali Bang, suka dukanya ngurus kegiatan sosial. Nggak dibayar tuh Bang ya? Oh enggak. Nggak ada gaji kan? Nggak ada fasilitas. Tapi Abang seneng kayaknya. Iya, kebetulan suka. Kemarin saya lihat sama Bunda Eva ya, ngurusin air. Wah, luar biasa teman saya. Boleh Bang, apa kira-kira motivasinya sehingga Abang mau banyak berbagi? Di inti Abang sekretaris ya? Sekretaris. Setiap minggu itu? Setiap minggu. Setiap hari Jumat ya? Setiap Jumat. Jumat berkah itu ya? Jumat berkah ya. Abang ini bukan Muslim tapi Enggak. ininya apa nilai-nilai sangat Muslim. Abang boleh cerita apa motivasinya, kenapa Abang senang berkegiatan sosial yang jelas-jelas nggak ada gajinya, malah keluar duit kali Bang ya? Keluar duit, waktu udah pastilah. Apa namanya? Waktu, perhatian, kayak Abang beresin lingkungan di Villa Citra ya, sampah, security-nya sekarang pelayanannya bagus. Boleh cerita Bang, apa yang memotivasi? Iya, mungkin ini tidak lepas dari latar belakang keluarga juga ya Bang. Karena memang saya dididik dari lingkungan keluarga yang memang ibu saya terutama itu senang berbagi sama orang. Termasuk berbagi air waktu di Palembang itu ya? Iya, ibu saya semasa hidupnya itu suka ringan tangan membantu orang, kemudian berbagi. Dan saya kebetulan anak laki-laki yang suka dibawa kemana aja beliau pergi. Jadi ketemu dengan pejabat, ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan siapapun lah. Kadang-kadang saya sampai malu waktu itu, misalnya cerita sedikit masa lalu saya. Ketika ibu saya namanya di kampung, kita di Palembang, di pedalaman lagi, di Dusun Ola Outstanding itu, jauh banget Bang, kalau Abang. Daerah mana itu Bang? Pemulutan, masuk Oki waktu itu. Oh, dari Indralaya situ? Iya, dari Palembang itu ke Pemulutan naik perahu lagi terus. Oh, Abang bukan di kota Palembang? Tidak, waktu itu tidak. Jadi kecil-kecilnya saya itu, saya tinggal di kampung. Dan kami termasuk satu-satunya minoritas yang di sana. Oh, berarti dari kecil Abang udah terbiasa, Sudah terbiasa bergaul dengan banyak orang ya? Dan kami sangat dekat. Kebetulan dulu orang tua saya itu tinggal di bawah kolong. Jadi di rumah panggung yang punya Pak Haji. Oh, atas. Atas. Ya, ke sana rumahnya 2 tingkat. 2 tingkat, iya. Kami di bawah. Ayah ibu saya buka toko gitu. Nah, kalau di kampung itu kan kalau orang mau pesta, mau apa, ibu saya tuh bantu masak. Bantu tiap kali gitu. Nah, ibu saya ini sangat dekat sama saya. Selalu saya itu dikasih kalau dekat-dekat sana, bukan, saya dikasih makanan yang enak-enak. Saya dikasih ayam yang paha, apa segala macam. Saya kecil aja, rasa malu, ada tahu malu. Nah, itu kecil ibu saya ketika bantu-bantu orang masak gitu-gitu. Disisihkan nih, jalan nih makan katanya. Ya kan, saya malu, saya nggak mau makan itu. Padahal ibu kita yang masak tuh. Ibu saya yang masak, karena dia masak dia pikir ya udah kasih anaknya makan kan. Saya nggak mau makan. Nah, dan ibu saya memang ngebantu itu nggak dibayar, hanya seperti orang kampung kebanyakan lah. Dan kami bergaul dengan orang-orang kampung yang notabene semuanya Muslim. Dan Pak Haji itu baik sama kami. Jadi Abang bergaul sama dari orang kecil. Muslim dari kecil Dari ya? kecil. Pantas banyak tahu kalau behavior itu didapat dari lingkungan dari itu mungkin ya, itu ya. bagian itu terus. Dan kita
berbagi itu hal yang biasa, maksudnya itu biasa tuh nggak juga menjadi bahan sohor, bahan untuk menjadi terkenal atau apa. Jadi seperti biasa aja, hidup seperti biasa. Jadi memberi itu tidak harus memberi dalam jumlah yang besar, Bang. Yang penting frekuensi memberinya. Jadi kalau kita memang, satu hal juga, kalau kita punya niat, maka saya bilang, ketika niat saja di dalam hati saya akan belikan abang handphone. Itu saya berkata dalam hati saya. Itu saya udah janji sama abang. Belum saya ucapkan loh, Bang. Abang nggak tahu saya punya niat untuk memberi atau tidak. Tapi itu saya sudah berjanji. Udah dicatat itu. Menurut saya itu janji. Walaupun saya belum ucapkan. Yang belum diucapkan saja itu janji. Apalagi yang diucapkan. Jadi itu harus dipenuhi. Ya kan? Nah, jadi ketika kita ingin berucap atau berniat, niat saja sudah janji, Nah, jadi berangkat dari itu. Kemudian berjalannya waktu, ya bekerja, kemudian berumah tangga terus, dan kebiasaan itu dibawa. Kebetulan pasangan hidup saya juga orangnya suka berbagi, jadi kita sering diajak makan, diundang makan, dibuatin pintang. Iya, apakah manfaat hari ini bagian daripada itu, saya juga nggak gitu tahu, karena apa yang kita berikan juga tidak pernah kita hitung. Jadi prinsip berbagi jadi itu suami adalah, istri ini cocok ya? Iya. Sama senang berbagi ya? Betul, jadi prinsip berbagi itu, Bang, tidak pernah menghitung jumlah yang dibagikan, tidak pernah menghitung kepada siapa dibagikan, tidak menghitung apa yang akan kita peroleh setelah kita bagikan. Ya kan? Yang penting kita bagi aja. Jadi kalau kita bagi itu kita tidak pernah ingat, nanti dulu saya pernah kasih kamu ini loh. Ya. Dan ketika kita berbagi, menurut saya harusnya memang lepas gitu loh. Ada kebahagiaan, sesuatu yang... Iya, plong aja rasanya, Bang. Termasuk misalnya kalau kita berbagi atau berbuat suatu kebaikan, tidak ada tujuan yang kita ingin capai. Iya. Misalnya, saya dari sekarang saya mesti berbaik-baik hati nih sama masyarakat Lampung supaya saya nanti bisa jadi wali kota misalnya. Artinya saya DPR, punya tujuan ya. Nah, itu tidak. Ada udang di balik. Ada udang di balik batu. Berarti saya tidak ikhlas itu, Bang. Kalau itu saya lakukan, berarti saya tidak ikhlas. Itu prinsip. Itu prinsip buat diri saya pribadi ya. Orang lain mungkin beda-beda, tapi itu. Jadi saya tidak akan pernah berbaik hati untuk satu tujuan yang nanti menguntungkan saya. Enggak. Orang akan balas baik atau orang akan balas buruk itu terserah. Enggak masalah buat saya. Karena saya tidak pernah menghitung, tidak pernah mengingat apa yang saya sudah lakukan untuk kebaikan kepada siapapun. Jadi dalam berbuat kebaikan itu abang nggak ada hitung-hitungan lah ya? Nggak pernah menghitung. Orang mau terimanya bagus, terserah. Alhamdulillah. Iya, kalau terima kurang jelek, ya nggak apa-apa juga. Nggak juga kita mau pamer-pamerkan kan? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbagi atau berbaik hati itu bukan cuma kepada orang luar, kepada orang tua juga penting. Kenapa kepada orang tua penting? Karena kita harus balas budi seperti apa. Aku ingat abang beliin mobil tuh buat ibu di Palembang ya. Buat mertua itu. Mertua itu ya? Iya, mertua. Iya. Waktu saya masih di tempat kerja itu ya, abang beli khusus buat ibu. Wah, Masya Allah, luar biasa. Mertua itu, Bang. Buat mertua. Jadi bukan cuma diucapin ya, udah dipraktekin tuh, Bang. Dipraktekin ya. Jadi saya dalam kondisi keuangan saya waktu itu tidak seperti sekarang, saya sudah berbagi. Iya. Saya sudah memberi. Makanya saya suka bilang sama saudara-saudara saya, kalau Anda ingin memberi kepada ibu atau ayah, berapapun jumlahnya, kasihlah. Tidak harus menunggu kamu punya uang banyak. Kebanyakan orang kan menunggu. Ketika punya 1 juta, nantilah tunggu 10. Tunggu lebih ya. Tunggu 20, tunggu 30, tunggu 40. Nggak ngasih kamu. Kamu punya 1, kasihlah 1. Kalau punya 1 juta, kasihlah 100.000 atau kasih 25.000. Orang tua itu nggak masalah. Nggak harus nunggu banyak. Nggak harus nunggu banyak. Jadi tidak harus memenuhi jumlah tertentu. Itu yang saya lakukan. Jadi setiap saat itu sampai saya bisa membelikan rumah segala macam. Tapi itu juga tidak lepas dari mimpi, Bang. Mimpi saya karena kehidupan saya kecilnya itu susah. Ya kan, kalau saya ceritakan masa lalu saya kan kecilnya susah sekali. Jadi ketika saya susah itu, orang tua saya juga susah. Jadi bagaimana orang tua saya diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudara dan famili-famili dia. Jadi kita kecil punya dendam.
Dendamnya itu Dendam apa? yang Dendam yang positif, positif, iya. ya. Kita bilang suatu ketika nanti saya akan membelikan gedung buat ibu ayah saya tinggal. Ya, alhamdulillah lah ya. Sebelum ibu saya meninggal, ayah saya meninggal, saya sudah bisa belikan rumah buat orang tua saya. Jadi Dan mimpi itu waktu kecil terjadi, ya. ya kan? Ya. Terjadi. Ya, saya bisa belikan, saya bisa kasih uang. Ketika ibu saya meninggal, uangnya juga cukup banyak, dan itu semua sumbernya dari saya. Insya Allah, luar biasa. Jadi anak berbakti itu udah dilakuin lah Pak ya. Ya, apakah itu disebut anak berbakti atau tidak kan yang penting Tapi menurut semua saya. orang tua pasti kepengen punya anak seperti itu. Iya, karena doa orang tua itu penting, Bang. Iya. Ya, kalau orang tua itu mendoakan yang baik kepada anak-anaknya, pasti itu baik. Makanya kita sebagai orang tua jangan pernah berkata satu hal yang buruk buat anak kita. Nanti akan ada penyesalan. Ya kan? Nah, dari situ juga suatu pembelajaran bagaimana kita menjadi positive thinking sama orang. Tidak pernah kita mengeluarkan sumpah serapah yang nggak perlu kepada orang, nggak perlu. Kepada tukang, kepada siapapun yang bekerja, apalagi tukang. Kalau tukang yang bekerja kepada saya itu saya bilang Anda kerja sesuka hati Anda, tapi tolong kerjakan sesuai dengan harapan saya. Kalau Anda nggak sesuai dengan harapan saya, kalau nggak bisa memenuhi nggak apa-apa, kita stop. Tapi tidak kita pernah marah-marah orang, karena kalau dia jatuh omongan kotor di gedung kita, maka gedung itu akan tercemar. Itu kepercayaan saya. Karena dia kerjanya pakai keringat tuh ya. Ya kan? Misalnya dia sumpah-sumpahin tempat ini atau apa, itu akan buruk buat kita menurut saya. Jadi saya tidak pernah mau membuat tukang merasa sakit hati, nggak mau. Begitupun sampai hari ini saya melakukan segala sesuatu itu saya tidak pernah menghitung, ya, termasuk yang sekarang yang saya kerjakan di Inti. Kenapa itu mesti bayar? Itu hanya Inti itu apa Bang? Inti itu Indonesia Tionghoa. Jadi saya tergabung di dalam Inti sebagai bagian daripada pengurus Inti. Saya duduk di sekretariat Inti. Jadi salah satu yang fokus utama Inti itu adalah berbagi kepada sesama. Banyak bakti sosial. Banyak bakti sosialnya, dan itu ada banyak komunitas di situ, banyak orang-orang di dalamnya. Nah, yang Abang ceritakan tadi, setiap Jumat kita bagi nasi, itu antara 100 sampai 150 paket itu. Kenapa bayar? Nah, bayar itu ala kadar sebetulnya. It's just a reason untuk mereka dapatkan barang. Bukan uangnya. Nah, bayarnya cuma berapa? 3.000? 5.000 sekarang. 5.000. Itu hanya. Kenapa? Kalau kita bicara berapa nilai yang kita berikan dengan berapa nilai yang kita peroleh secara ekonomi, kita satu paket itu kira-kira 20.000 Bang. Itu kan nasi ayam segala macam. Terus dia bayar cuma 5.000 tebusnya. Dia bayar cuma 5.000. Itu sebenarnya sama aja. Kalau bicara bisnis, ini bukan bisnis, ini cuman kalau kita lepaskan begitu nanti berebut orang. Nggak terkendali ya? Nggak terkendali. Jadi kita biarkan ini sebagai salah satu alat kontrol, bukan untuk mencari uang di situ. Kalau bicara cari uang, tekor 15.000 mana ada sih? Kan gitu ya. Belum lagi dapat roti, dapat apa, mereka ya at least dapat roti satu. Itu setiap minggu itu Pak? Setiap minggu. Sudah berjalan 4 tahun sekarang. Masya Allah. Ya kan? Luar biasa. Dan herannya uang kita nggak pernah kurang. Ada terus ya? Ada terus. Dan nggak pernah habis. Itu yang bergabung pengusaha semua tuh Bang? Macam-macam. Ya? Ada orang susah juga, macam-macam. Pokoknya segala kalangan lah. Ya itu satu. Ya kan? Dan kita berbagi beras, berbagi apa, itu hal yang memang saya ingat tuh beberapa tahun yang lalu Abang kasih beras sana. sini ya. Iya, di Damarian juga kasih. Ya kan? Nah, yang Abang ceritakan terakhir itu mengenai di Villa Citra, memang saya tahun 2020 itu kan Covid. Kebetulan developer mengumpulkan kita untuk mengambil alih pengurusan di perumahan ini, karena memang selama dia pegang itu ada berapa tahun terakhir itu mengalami kerugian yang cukup besar. Pengelolaannya. Villa Citra ya? Iya, jadi karena itu satu, jadi kedua karena memang dia juga sudah merasa tua dan dia harus melepaskan beban itu. Jadi kami dikumpulkan dan kebetulan saya ditunjuk untuk menjadi ketua. Ketua di antara orang-orang hebat. Sebetulnya saya bilang itu kecelakaan karena saya juga kan bukan orang yang nggak pernah berharap untuk megang itu. Cuman memang saya senang mengelola. Jadi ketika saya diserahin tugas, saya terima dan saya lakukan beberapa perubahan, termasuk perubahan pada struktur pembiayaan atau penerimaan, termasuk perhitungan
perhitungan IKK-nya, termasuk juga security-nya, semuanya dari sejak itu terus bekerja sampai hari ini. Dari tahun 2020 sampai sekarang kita bekerja terus tanpa henti. Sudah 6 tahun ya. Hampir ya. Dari tahun 2020 sampai sekarang kita bekerja tanpa henti, dan balik lagi Bang, tidak pernah kita kekurangan. Duitnya banyak tuh katanya, miliar-miliaran. Kalau bicara uang, kan uang itu kan digunakan untuk kepentingan Iya. itu, tidak sampai miliaran artinya untuk. Maksud saya kan abang pernah cerita beli pompa Tapi air. kita semua hutang. Jadi kita utang, jadi sebenarnya saya itu hanya manajemen kan. Saya mengelola itu memanage kan. Memanage saja. Bagaimana memanage income, kemudian menyesuaikan dengan pengeluaran dan kebutuhan. Dan apa yang saya harapkan dari dulu waktu kayak puasa nih, biasanya ketika puasa masuk bulan puasa, bulan Ramadan, mulai Sapam tuh beredar di satu rumah ke rumah lain tuh ngadarin sumbangan, minta sumbangan kepada warga, door to door lah istilahnya, ya kan. Tapi sejak tahun 2020 ketika kita pertama kali ditunjuk, apa yang saya katakan pertama kali adalah tidak lagi ada Sapam yang boleh minta ke rumah-rumah. Itu berapa kakak sekarang Bang? Sekitar seribuan berarti kakak, 1.000 orang lah ya. Ya lebih kurang ya. Satu RT itu Abang. Ada 4 RT Bang, kebetulan Bang. 4 RT di situ ya? 4 RT. 4 RT. Oh iya, 1.000 belum kepala keluarga. Idealnya kalau itu mungkin 10 RT itu. Harusnya ya. Itu termasuk Abang ngelola sampah ya, mandiri di sana ya? Bisa jadi percontohan belum sepenuhnya mandiri, karena ada bagian sampah yang memang kita masih buang ke Bakung. Kan kita lagi berupaya supaya zero waste sebetulnya. Cuman kan belum tercapai. Karena alat yang kita akan beli, insinerator itu ternyata masih belum terlalu canggih ya. Jadi untuk mengelola sampah itu, jadi kita kelola sampah itu penyortiran, kemudian sampah tembangan itu kita giling, kita jadiin pupuk organik, bekerja sama kompos terutama dengan Unila mengambil bahan setengah jadinya dijadiin kompos. Nah, Unila yang kita suplai bahan bakunya ke Unila. Karena Anda bayangkan Pak, dari 1.000 rumah itu kalau dia satu rumah nebang satu pohon aja, akan ada 1.000 pohon setiap hari ditebang. Ya kan? Nah, bagaimana cara mengelola ini? Kan nggak mudah juga gitu loh. Ya. Jadi harus kita manfaatkan. Yang nggak mudah itu Bang, mengajak orang-orang itu sadar. Orang-orang sibuk, orang-orang kaya kan, ya nggak mudah. Kalau diajak ketemu susah pastikan waktunya. Nggak bisa ketemu juga Bang. Jadi seringkali keputusan itu tanpa mereka Bang ya. Dalam mengelola komunitas seperti ini, kita idealnya kan mengandalkan suara komunitas kan. Tetapi bisa nggak ngebayangin kalau kita ingin melakukan sesuatu, kemudian kita minta persetujuan komunitasnya nggak pernah kumpul-kumpul. Berapa lama ambil keputusannya? Bisa dilakukan. Saya mengerjakan ini dalam waktu 4-5 tahun ini, perubahannya sungguh sangat banyak ya. Prinsip saya adalah gini Bang, saya mengerjakan ini bukan buat kepentingan saya. Dan saya mengerjakan ini tidak ada keuntungan pribadi saya. Ya. Jadi prinsip saya itu. Jadi malah duit kita keluar kali. Nah, berbekal prinsip itu saya mengerjakan ya, karena kebetulan kita ada organisasinya, ada badan hukumnya. Based on itu kita lakukan. Jadi kita seperti mengelola perusahaan. Ya kan? Pertanggungjawabannya kita sedang audit. Kita nanti awal Maret kita audit keuangan supaya nanti mereka bisa tahu. Auditnya kita panggil KAP. Kantor Akuntan Publik. Iya kan, supaya transparan. Kita nggak mau Bang. Kayaknya karena perumahan saya mesti belajar ya. Nah, kita nggak mau ya. Ada KAP-nya ya. Ada KAP. Kita ada sewa KAP. Awal Maret dia akan mulai audit, dan nanti audit itu kita akan sampaikan kepada masyarakat di sana. Ya kita nggak bisa mengambil keputusan secara kolektif. Di tahun 2020 saja ketika kita mulai mengumpulkan orang aja, orang nggak mau datang. Iya. Untuk kita ajak runding bagaimana merubah struktur. Ngumpulnya susah, sulit. Apalagi ngumpulin duit Bang. Sulit. Merubah struktur struktur IKK iuran itu nggak gampang. Itu kan saya dengar dari Abang dulu, iuran itu ada yang besar, ada yang kecil. Oh iya, betul. Sampai Abang putusin sesuatu yang
yang nggak sedikit juga yang menentang kan? Iya. Akhirnya pertentangan itu terjadi. Gimana Bang beresinnya itu? Approach personal, Jadi pakai ilmu perbankan juga. Jadi ketika kita diserahin tugas begini, kita pelajarin apa masalahnya kan? Nah, kita minta data-datanya dari developer, apa sih masalahnya? Setelah kita kalkulasi dari banyak list itu, saya menemukan ketimpangan yang luar biasa. Ada yang coupling yang bayar hanya Rp200 per meter, ada yang coupling yang membayar 3.500. Jauh ya bedanya ya. Jadi deviasinya luar biasa. Dan ini timpang. Ada yang rumahnya berdekatan tapi biayanya beda-beda. Karena saya juga cari pola apa, ditanyakan juga kepada developer pola apa yang dipakai untuk menetapkan tarif ini sehingga ini bisa ketemu angka seperti ini. Developer sendiri juga bingung. Saya pikir dulu range kan, misalnya antara rumah luas 60 dengan 90 sekian, 90 sampai 150 sekian, kan ada range kan biasanya gitu. Tapi kalau tarifnya ya, range ini kalau kita kalkulasikan ke luasan lahan, tetap nggak ketemu. Jadi bingung juga. Akhirnya saya juga shopping around lah. Kita tanya Citra Garden berapa, ini berapa. Saya ambil satu patokan per square meter. Jadi per square meternya berapa? Nah, kita lihat kita ada di antara mereka. Jadi kalau saya rata-ratakan mereka itu ada antara 1.000 sampai 2.000. Nah, kita ambil satu garis. Jadi kita tetapkan 1.000 per Rp1.000 per meter. Nah, dengan cara itu maka kalau kita dari luas tanah ya, Bang? Dari luas tanah, kalau kita tarik garis lurus, maka 1.000 ini akan ada angka baru, yang 200 naik ke 1.000, yang 3.500 turun ke 1.000. Nah, ternyata setelah kita matrikskan, yang 3.000 ini ada 15% yang turun. Tapi yang naik ini 85%. Makanya tadi Abang bilang banyak pertentangan. Tentu banyak pertentangan. Karena yang kecil-kecil pada naik kan? Iya, dan itu marah mereka. Mereka nggak suka. Ya kan? Nah, karena mereka nggak suka, kemudian kita ajak kumpul mereka, kita kasih penjelasan. Prinsipnya prosedur jalan, kita undang, kita siapkan berapapun yang datang, kita akan jalan terus rapatnya. Setelah itu kita kasih notulen rapat kepada warga semua apa yang jadi keputusan. Sekarang sudah beres lancar ya? Sekarang udah 99%. Saya pernah lihat Abang di kantor Abang tuh, kantornya keren, banyak kegiatan olahraga, ada tenis meja, ada Iya. Jadi itu salah satu, jadi balik lagi tadi prinsipnya. Untuk meyakinkan mereka bahwasanya kita sungguh-sungguh bekerja, kita memang tunjukkan kalau kita bekerja. Sungguh-sungguh ya. Ikhlas. Iya. Ikhlas. Saya bayar, Bang. Ikhlas dan sabar. Saya bayar. Tetap bayar. Saya bayar. Abang nggak dapat fasilitas sesuatu karena ketua nggak boleh. Nggak boleh. Parkir nggak boleh. Termasuk kartu masuk mesti pakai kartu bekas sendiri yang boleh. Nggak boleh. Iuran tetap bayar. Tetap iuran bayar, tidak terima gaji, seluruh kegiatan itu kita bayar. Ya, termasuk keluar masuk gerbang itu kita juga tap sendiri. Ya, sebetulnya sebagai ketua saya bisa ngomong. Ada fasilitas dong. Oh iya, begitu kamu lihat mobil saya, kamu bukain, kan gampang itu. Nah, supaya tidak membebanin security, saya bilang tidak boleh ada pesan-pesan sponsor kepada siapapun. Supaya, jadi gini loh, security itu tidak boleh dibebanin dengan berbagai macam pesan. Misalnya, nanti Henry atau siapa, kamu lihat teman saya mobil ini, dia mau datang. Ya kan? Kamu bebasin dia masuk ya. Saya pernah cobain tuh. Saya temannya Pak Jelan. Ninggalin KTP. Iya. Karena kasihan Bang. Kan traffic itu banyak sekali. Kalau kita bebanin begitu, mereka kan akan mengingat-ingat. Mereka akan takut kan sama kita. Karena dia takut, wah udah dipesenin kok masih diiniin juga. Nah, saya tidak pernah membebanin itu kepada siapapun security saya. Pokoknya jalankan sesuai dengan arahan dan prosedur yang kita udah tetapkan kepada siapapun. Luar biasa. Yang penting, Anda ketika menerapkan aturan itu sopan. Jangan sok jago. Jangan merasa diri kamu hebat. Ya, jangan merasa kamu paling berkuasa. Yang penting sopan. Maaf Pak, selamat siang, selamat pagi. Sapa salam harus tetap jalan. Makanya sekarang, alhamdulillah lah, mereka sekarang ada beberapa yang kita sekolahkan.
Yang sapam-sapam lama itu yang udah puluhan tahun kita sekolahkan lagi. Sekolah security Sekolah ya? security. Luar biasa. Jadi supaya mereka dapat edukasi, tahu tupoksinya apa. Oke. Saya jadi tahu kenapa Abang selalu sehat. Nah, apa? Kegiatan sosialnya banyak, hatinya ikhlas, tulus, tuh bantu orang, sering berbagi. Abang nggak punya penyakit kan? Sehat sekali. Sejauh ini nggak ada ya, Bang. Alhamdulillah ya. Mm-mm. Seger. Mm-mm. Ketemu 30 tahun yang lalu sama. Rambutnya aja beda dikit. Sehat selalu ya Bang. Ya, terima kasih, Bang. Banyak Terima kasih. sudah mau berbagi Ya, Bang. ilmu, pengalaman di podcast kita. Mudah-mudahan Ya. banyak manfaatnya. Amin. Dan kita Amin. doakan Abang selalu sehat. Amin. Bisnis semakin maju. Amin. Kegiatan sosialnya makin lebar. Makin banyak, iya. Makasih banyak ya Bang. Sama-sama, Bang. Makasih banyak ya, Bang ya. Thank you teman-teman. Semoga menginspirasi. Sampai ketemu di podcast berikut.